Sebentar. Bentar, diulang lagi coba. Wina, diulang Wina. Ya, Sir. Sekar di ini aja, Sekar backgroundmu. Dihapus aja, nggak usah pakai background Sekar. Biar Wina udah ketawa. Dari tadi tuh Wina. Tawain Sekar tuh. Nah, ya gitu aja tuh. Masih lucu nggak Wina Sekarnya? Siap tidak, Sir? Oke, lanjut. Lanjut Win. Gimana Izin Win? Sir, identifikasi isu yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir. Untuk yang Mhm. pertama yaitu masih manualnya pengarsipan data-data pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir, Sir. Lalu Mhm. yang Yang kedua? kedua, belum optimalnya sistem absensi dan laporan kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Mhm. Lalu yang ketiga, database fasilitas perlengkapan jalan masih kurang optimal. Mhm. Lalu yang keempat, masih manualnya survei layanan pengaduan terkait fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir. Mhm. Lalu yang terakhir yaitu belum optimalnya pengarsipan surat masuk dan surat keluar, Sir. Hmm. Selanjutnya yaitu deskripsi isu. Oke, lewatkan saja itu coba. Kemarin sampai di mana tugas saya itu, yang saya minta itu, yang penetapan ya. Coba penetapan, cerita penetapan isi prioritasnya. Penetapan isu prioritas yang pertama yaitu masih manualnya pengarsipan data-data pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir. Saya Hmm. menetapkan isu ini menggunakan teknik USG, Sir. Hmm. Terus? Untuk kriteria urgensi, saya mendapatkan poin 4. Lalu untuk seriusness, saya mendapatkan poin 4. Lalu untuk growth, saya mendapatkan poin 5. Sehingga skor pada isu aktual masih manualnya pengarsipan data-data pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, yaitu mendapatkan skor 13, Sir. Hmm. Lalu yang selanjutnya yaitu belum optimalnya sistem absensi dan laporan Terus kegiatan ke bawah lagi, pengamanan. langsung aja ke bawah. Sudah terpilih satu itu, ke bawahnya apa ke bawahnya? Berdasarkan prioritas isu menggunakan teknik USG yang telah dilakukan di atas, maka isu yang prioritas adalah masih manualnya pengarsipan data-data pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan skor sebanyak 13 poin, Sir. Oke, sudah cukup. Sudah, Sir. Siap. Terima kasih, Oke. Sir. Ya, Wina. Kemarin waktu kita belajar terakhir itu di Zoom kemarin itu kan saya kalau tidak salah saya ingatkan kembali pengambilan isu ini sesuaikan dengan jabatan dan di mana ditempatkan. Wina jabatan formasinya sebagai apa? Izin, Sir, petugas transportasi darat, Sir. Petugas transportasi darat. Siap, Rincian Sir. tugasnya ada rincian tugasnya. Sudah Rincian dilihat belum? tugas. Apa tugas? Apa rincian tugas? Tugas kamu sebagai petugas inventaris ya? Transportasi darat, Sir. Petugas transportasi darat. Oke, rincian tugasnya apa? Izin, Sir. Bentar, Sir. Hmm. Rincian tugasnya, Win. Ini kalau saya lihat ini isu-isu yang kamu ambil ini banyaknya ke administrasi nih, Wina. Maksimalnya pengarsipan, optimal sistem absensi. Kalau yang ke poin ketiga, coba lihat isu ketiga, Win. Isu ketiga apa? Isu ketiga. Scroll ke bawah, Win. Scroll ke bawah. Izin, Sir. Isu yang ketiga database fasilitas perlengkapan jalan yang masih kurang optimal. Oke, kemudian yang keempat masih manualnya survei layanan pengadaan terkait fasilitas kelengkapan jalan. Oke. Nah, kalau menurut menurut Wine, yang ketiga dan keempat itu sudah sesuai belum dengan tugas Wine sebagai apa tadi? Jabat. Petugas transportasi Nah, darat, Sir. petugas transportasi darat. Yang mana yang lebih pas, yang pasnya? Kalau nomor satu, nomor dua, kayaknya itu berhubungan dengan administrasi itu. Nah, Oh, izin, Sir. Kayaknya yang nomor 3 deh, Sir. nomor tiga ya. Yang lebih ke Database kualitas jabatan perlengkapan saya. jalan masih kurang optimal. Oke. Tapi ini kenapa nomor tiga terpilih jadi prioritasnya nomor nomor tiga? Ya. Mm-mm. Siap, Sir. Mm-mm. Kalau saya menyarankan nanti kamu ceritakan lagi, kamu analisis lagi, nanti sesuaikan Win ya, sesuaikan dengan tugas kamu sebagai apa tadi? Transportasi darat ya. Siap, Kan Sir. ada kan jabatan kamu kan akan fungsional apa gitu ada kan?
calon fungsional apa gitu kan ada kan? Siap, Sir. Yang itu Win. Ya, jadi sesuaikan yang di situ. Hmm. Nanti saya lihat ini juga nanti. Saya juga mau lihat deskripsinya. Ya. Jadi kalau Siap, saran Sir. saya lebih tepatnya Winnie pilih saja yang 3 atau 4 itu. Siap, Sir. Ya, yang lebih cocok kayaknya. Misalnya nomor 3 Siap. database kualitas perlengkapan jalan. Nah, baru lihat isu penyebabnya apa. Penyebabnya apa yang belum optimal? Mungkin database-nya masih belum di digital, masih belum dalam berbentuk digital misalnya. Masih dalam bentuk manual atau dalam bentuk apa gitu ya. Print Siap, Sir. out. Atau misalnya masih mau survei layanan. Pernah nggak Winnie melakukan survei layanan? Izin, Sir? Apa? Gimana, Sir? Pernah nggak Winnie melakukan survei layanan pengaduan? Izin, Sir, pernah, Sir. Tapi itu kami surveinya menggunakan manual. Jadi manual pakai kertas yang di print langsung gitu, Sir. Terus dibagiin. Nah, itu bisa jadi aktualisasinya. Siap, Sir. Nah, apa mau menggunakan Gform, Google Form Oh, seperti siap, itu, Sir. iya kan? Siap, Sir. Nah, atau mau menggunakan media yang lain, coba cari akan ada media-media atau aplikasi-aplikasi yang gratis yang untuk fasilitas pengaduan kan, yang berbasis digital kan? Gituin ya? Siap, Sir. Heeh. Siap, Sir. Izin, Sir. Berarti untuk isu aktualnya saya lebih baik milih yang isu nomor 3 atau nomor 4 ya, Sir? Ya, yang mana yang Winnie merasa lebih punya inovasi yang mau inovasinya yang mana? Siap, Sir. Winnie maunya yang mana? Mau kalau yang ketiga itu sepertinya pendataan. Nah, kalau memang Winnie mau itu isinya paling Winnie mendata misalnya di jalan ini rambu-rambu lalu lintasnya mungkin ada yang rusak atau yang apa gitu maksudnya ya, atau belum terpasang rambu lalu lintas gitu ya. Siap, Sir. Jadi kalau mau Winnie ngambil yang ketiga, nanti dibatasi saja di ruang lingkupnya. Tidak semua sekabupaten Pali itu Winnie ambil saja misalnya Kecamatan Pendopo, misalnya seperti itu. Dibatasi dulu, ya. Siap, Sir. Tapi database-nya lengkap. Misalnya satu kecamatan dulu, misalnya gitu. Atau satu apalah gitu ya. Siap, Sir. Gitu ya. Siap, Oke, Sir. sanggup ya? Siap, Sir. Oke, Siap, nanti terima kasih, Sir. nanti kita diskusi lebih lanjut lagi ya. Oke. Jadi kalau saran saya ambil nomor 3 aja gitu Yun ya, nomor 3. Tapi nanti komunikasikan lewat WA. Bisa nanti di chat, di coach lewat WA nanti kalau seandainya menurut Winnie ada hal-hal yang mau didiskusikan ya. Siap, Oke? Sir. Siap, terima kasih, Sir. Oke, iya. Lanjut, sebelah Winnie ada Bila. Bila juga ada ngirim kemarin ya ke coach ya? Belum? Bila gimana Bila? Siap, Sir. Oh, baru ngirim hari ini, Sir. Oh, coba dibuka, bisa dibuka enggak? Atau Izin, Renaldi Sir. dulu. Renaldi dulu. Renaldi, Renaldi sudah ngirim ini. Tahu coach kalau Renaldi sudah ngirim. Coba Rey, buka Rey, yang kamu. Kamu ngambil isu apa? Ya, Coach. Mm-mm. Yo, ngapa nak zoom juga? Oh, kenapa malah tidak dimatiin? Izin Coach, apakah sudah terlihat? Sudah Rey. Baik, izin Coach. Merupakan Ada berapa isu? dan deskripsi isu yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau. Mm-mm. Pertama, belum adanya data dan informasi secara digital mengenai Mm-mm. pemeliharaan rambu di bidang sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau. Mm. Di mana digitalisasi data dan informasi mengenai pemeliharaan rambu merupakan salah satu mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN, Sir. Mm. Mana data informasi harus diatur dengan sebaik mungkin agar data mengenai pemeliharaan rambu dapat tersimpan dengan aman dan dapat di-backup secara digital. Mm. Selanjutnya, isu yang kedua, yaitu belum optimalnya pengoperasian prasarana pengujian kendaraan bermotor di bidang sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau. Yang ketiga?
Langsung saja coba sebutkan isunya. 3. Belum optimalnya sosialisasi pengelolaan retribusi parkir kepada juru parkir di bidang sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubungan Kota Lubulingga, Ustaz. Oke, pertanyaan coach. Dari ketiga isu itu sesuai enggak dengan jabatan fungsional? Jabatannya apa, Renaldi? Sebagai apa? Siap, jabatannya pengelola data dan informasi, Coach. Oke, pengelola data dan informasi lalu lintas apa kendaraan atau apa? Siap, jabatannya cuma pengelola data dan informasi saja, Coach. Oke. Terus dari penetapan isu, Renaldi isu yang keberapa terpilih? Coba Siap, lihat tabelnya. setelah dianalisis menggunakan WSG, berikut Nomor berdasarkan 1 ya. itu, Sar, yang pertama, Sar, yang belum adanya digitalisasi data dan informasi secara digital mengenai pemeliharaan rambu di bidang Sarpras di Sub Kota Lubulingga, Sar. Oke. Jadi yang itu yang terpilih ya. Itu sesuai dengan Siap, tugasnya jabatan. Renaldi ya sebagai pengelola data dan informasi ya. Siap, Sar. Oke. Oke, dah cukup. Nanti teruskan. Nah, nanti dari situ teruskan mencari penyebabnya. Yang Wika juga, yang Wina juga nanti gitu ya Win ya. Jadi penyebab yang belum ada apa tadi, kelengkapan jalan tadi ya, database kelengkapan jalan ya. Sir. Nah, yang Wina tadi. Jadi oke, bagus Renaldi. Teruskan. Jadi teruskan ke penyebab isu, kemudian gagasannya ya. Nanti Siap, Sar. kita ketemu Zoom berikutnya, nanti kita bahas itu. Ya. Oke, nanti kalau sudah boleh kirimkan dengan coach melalui WA di Japri. Siap, Coach. Oke, bagus. Lanjut kita. Sudah sebelah tadi Devi. Bila lah siap tadi Bila. Sebentar Bila ya. Devi dulu Devi. Izin share screen, Coach. Oke, silakan Devi. Izin, Coach. Berikut ini adalah identifikasi isu yang saya dapatkan. Yaitu ada 5. Yang pertama itu prasarana terminal tipe C di Kabupaten Musirawas sudah banyak yang rusak sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Informasi mengenai titik parkir berizin masih menggunakan sistem pendataan manual pada wilayah Kecamatan Tugu Mulyo di Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas. Banyak prasarana jalan yang rusak seperti rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, guardrail, marka, dan lain-lain. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perhubungan, khususnya jabatan fungsional pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas. Belum ada angkutan pedesaan di Kabupaten Musirawas yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas. Berikut ini deskripsi isunya, Coach. Ya, oke, langsung saja coba. Biar nggak usah dirubah lagi itu. Kemudian analisis isu prioritasnya menggunakan USG. Yang dimana mendapatkan peringkat 1 itu informasi mengenai titik parkir berizin masih menggunakan sistem pendataan manual pada wilayah Kecamatan Tugu Mulyo di Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas, Coach. Oke. Itu sesuai dengan ini ya, dengan tusinya Depi bukan? Tugas Depi sebagai jabatannya sebagai apa? Coach. Sebagai apa Depi? Siap, Coach. Jabatan petugas transportasi darat di bidang UPT terminal dan perparkiran, Coach. Oh gitu. Oke, jadi itu ya. Ya. Siap, Ya, kalau si Depi ini langsung dibatasinya di Kecamatan Tugu Mulyo ya Depi ya. Siap, Coach. Ya, boleh seperti itu. Kan mungkin tidak bisa tercover juga kalau semua kecamatan mau dilakukan dalam 1 bulan kan Depi ya. Siap, Coach. Ya, betul ya. Jadi ambil saja satu Tugu Mulyo atau Kelingi atau di mana terserah Depi lah nanti kan menentukan ya. Siap, Coach. Ya, yang mau coach lihat itu untuk semuanya, apakah isu yang diambil itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Ya, tugas dan fungsi jabatannya. Nah, seperti Depi tadi kan, kata Depi tadi sebagai apa tadi Depi? Siap, Coach. Petugas transportasi Ya, darat petugas ditempatkan di UPT terminal dan perparkiran. Oke, UPT terminal dan perparkiran. Oke, betul. Jadi juga ada kata penggunaan parkir berizin, titik parkir berizin ya. Siap, Coach. Oke, nanti kita pertemuan lagi, coaching lagi, nanti seperti ini kita membahas tentang apa yang mau dibuat, ya, apa yang mau dibuat. Artinya inovasi apa yang akan dilakukan, gitu ya, penyebab dan inovasi. Hari ini kita batas ke isu-isu dan pemilihan isu,
Ya. Oke, Devi sudah bagus. Sudah Siap, bisa Coach. dilanjutkan Terima Devi kasih, ya. Coach. Ya, Siap, sekarang Coach. Devi sama dengan Renaldi tadi, Wine juga cari penyebab dan tentukan alternatif solusinya sehingga nanti dapat inovasi apa yang akan dilakukan. Lanjut kita ke Alfrian. Siap, Coach. Oke. Izin share screen, Coach. Ya. Alfrian jabatannya sebagai apa, Alfrian? Siap, petugas lalu lintas, Coach. Petugas lalu lintas. Ya. Oke. Sudah share screen-nya? Siap belum, Coach? Izin, Coach. Belum. Mm-mm. Izin, Coach. Untuk identifikasi isu yang pertama itu belum optimalnya sistem penyimpanan dokumen atau arsip di bidang angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahyang, Coach. Kemudian di sini saya ada 4 isu, Coach. Yang kedua, kurang optimalnya penggunaan teknologi di lingkungan ASN pada lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahyang. Yang ketiga, belum optimalnya alur kedatangan dan keberangkatan penumpang di terminal tipe C Kabupaten Kepahyang. Kemudian yang terakhir itu rute angkutan umum yang belum optimal dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus dari situ Siap, izin, Coach. Ini untuk analisis isunya menggunakan APKL. Nah, kok hilang? Wah, ini coba di ini. Siapa yang dari Benteng? Siapa dari Benteng? Dea ya? Ya, Dea coba dilacak dulu di mana keberadaan Al itu. Jangan-jangan dia terjun di Liku 9 itu. Iya, Kepahyang kan daerahnya ini kan, daerah perbukitan kan? Iya. Oke, nanti kita lanjutkan dulu Al nanti. Oke, Bila siap Bila? Sudah siap? Siap, Coach. Nanti kita ulang kembali aja Al. Terlempar dia. Izin, Coach. Bisa, Bel? Ya. Izin, Coach. Di sini saya ada beberapa isu, Coach. Apakah langsung saja dengan langsung ke USG, Coach? Di sini saya ada 8 isu. Yang pertama, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keselamatan, kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang masih terbilang buruk, kurangnya koordinasi dan komunikasi, parkir sembarangan, overload, overdimension, kurang update-nya data angkutan di Kabupaten Pelawang, lintas trayek yang overlap, tidak ada tanda trayek pada angkutan. Di sini berdasarkan analisis saya, ranking satunya di nomor 6, Coach. Kurang update-nya data angkutan di Kabupaten Pelawang. Jabatan Bila sebagai apa? Pengelola data dan informasi, Coach. Pengelola data dan informasi. Oke. Ya, Coach. Jadi sebagai pengelola data dan informasi. Oke, jadi Bila melihat bahwa nomor 1 itu kurang update-nya data angkutan. Data yang mau diupdate data apa saja, Bil? Data angkutan penumpangnya, Coach. Misalnya Angkutan dari tebing tinggi Linggau, tebing tinggi Lahat, tebing tinggi Pendopo. Oh, maksudnya berapa jumlah kendaraan tuh gimana? Iya, jumlah kendaraan dan jenis-jenis kendaraannya, Coach. Terakhir diupdate tuh mungkin 2023, Coach. Tapi dilihat di lapangan sepertinya sudah bertambah, Coach. Oh gitu. Jadi maksudnya ada mau penyesuaian. menyesuaikan gitu ya? Siap, Coach. Oke, bagus. Kalau dia sesuai dengan tusinya Bila, ya sudah diteruskan saja.
Dilanjutkan Siap, saja. Jadi nanti rencananya Bila itu mau mengupdate data angkutan ya. Siap, Coach. Ya, kalau kita ulang tadi yang Wine tadi, Wine mau membuat database apa tadi Win? Ah, ya, pokoknya Wina tadi mau membuat Izin, database. Nanti database-nya tidak harus berbentuk aplikasi Wina, bisa juga bentuknya dalam Siapa? Excel, iya dalam Excel ya, dalam apa gitu bentuknya. Siapa? Oke. Siapa? Kalau si itu tadi Reynaldi tadi sudah bagus juga, ya, ya. izin, Coach. Mm. Misalnya saya juga ingin mengangkat isu yang ranking 2 yang itu yang nomor 8 ini, Coach. Tidak adanya tanda trayek pada angkutannya, Coach. Oh, harus satu saja, Jadi, Bill. Ambil satu, Bila. siap, Coach. Kamu maunya yang mana? Yang mau mengupdate data angkutan atau mau membuat tanda trayek pada angkutan? Kalau saya lebih cenderung yang 6 itu saja, nomor 1 sudah pas. Kalau kamu membuat tanda trayek itu nanti takutnya nanti memerlukan anggaran, mau bikin tanda trayeknya itu kan? Siap, Coach. Ya harus ngajukan dulu ke kantor kan. Nah kalau yang itu kan enggak harus menggunakan anggaran tertentu, khusus kan kalau mengupdate kan, ya kan? Siap, Coach. Ya paling nanti bila ke lapangan ya ke lapangan memang sekalian menjalankan tugas kan. Mungkin ke lapangan Siap, Coach. mencatat secara manual, kemudian datanya dipindahkan secara digital gitu. Yang sederhana saja nggak apa-apa bila, ya. Ya, Siap, Coach. iya, yang itu oke. Oke, lanjutkan Bila ya. Cuma catatan coach untuk yang Bila, ini apa? Rumusan isunya dibeneri dulu. Ya, misalnya nomor 1 dan kebebasan masyarakat, oke. Kondisi pelengkapnya yang buruk, oke. Kurang koordinasi, kurangnya tambahnya gitu ya. Siap, Coach. Oke, kemudian Ini parkir sembarangan, buatkan jadi kalimat Bila apa kalimatnya? Misalnya masih siap, sering Coach. terjadinya parkir yang tidak pada tempatnya, seperti itu kan? Overload Siap, dimension Coach. apa maksudnya overload dimension? Siap, Coach. Jadi yang nomor 7 ini trayek yang overlap. Oh, overload over dimension Nomor ini 5 ya. odol, Coach. Mm-mm. Yang angkutan barang yang tidak sesuai standarnya, Coach. Buat saja kalimatnya masih adanya angkutan barang yang belum memenuhi standar. Nah, seperti itu, ya. Siap, Coach. Iya, coach bukan orang perhubungan, nggak ngerti lah coach apa itu overload. Tahu coach overload itu kalau kita naik lift, overload itu kan pas kita naik, tahu-tahu ada Depi, ada Wine yang badan besar-besar tuh masuk, ada tulisan overload, overload katanya. Itu ya. Soalnya Siapa? baru buat tadi, Sir. Ini ada Ya, khususnya. nanti dibuat itu, dibuat seperti itu wilayah misalnya masih Siap, Coach. adanya angkutan barang yang tidak memenuhi standar Memenuhi seperti itu ya. standar teknis. Siap, siap. Standar tadi apa kan. Kemudian juga lintas trayek yang overlap itu juga dijelaskan juga bila kalimatnya dibenari ya. Siap, Nah, Coach. apa maksudnya lintas trayek yang overlap itu apa maksudnya? Itu dibenerin lagi gitu. Winnya Siap, siapa ada penampakan di belakangmu, Win? Itu Godam ya? Kamu diikuti Godam ya? Kayaknya ada hodamnya itu Winnya. Rawa Rontek kayaknya itu hodamnya itu. Itu Sir, itu teman kantor Sir. Oh itu ya. Pantas Godam. Godam kami itu ya. Winnya Prakusa ada Bilal kosong, Depi kosong. Winnya Prakosa, Godam Rawa Rontek. Ampun ya Pak, siap, siap. Dari bagian ujian Pak, siap. Kenapa tracing, Pak? Atau Godam nyanyi Blorong itu. Aduh. Godamnya kenapa tracing, Pak? Soalnya dia suka kentut sembarangan, Pak. Oh itu, jadi Godamnya apa kalau sering kentut itu kan? Kenapa tracing, Pak? Godam knalpot. Jadidet gitu ya sekarang. Oke. Kamu belum follow TikTok Coach ya? Aduh, kamu nih gimana sih? Nggak tahu, nggak mau follow TikTok Coach ya? Coach tahu istilah-istilah Godam itu dari TikTok. Iya, follow ya. Nanti Coach follow back nanti. Siap, Sir. Iya. Oke. Siapa lagi yang belum ini? Bila lanjut Bila ya. Tapi nanti yang ini tadi, yang kalimat yang singkat-singkat tadi dijadikan kalimat yang lengkap Bila ya. Seperti tadi kan over dimension itu yang saya Coach Siap, contoh. Coach. Untuk Oke. deskripsinya, Coach. Siapa lagi yang belum? Depi Siap, sudah. Pak. Oh, Sekar. Oke, Sekar. Godamu apa Sekar? Kosong.
Kosong. Kosong. Kalau Julius godamnya Nyi Roro Kidul membawa keris. Oke, lanjut Sekar. Izin, Coach. Input berikut merupakan isu instansi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pali, khususnya pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan di seksi lalu lintas. Yang pertama, beberapa sarana dan prasarana kantor yang telah rusak itu seperti traffic cone. Yang kedua, belum adanya sistem yang mengatur tentang agar data kecelakaan tercatat dengan baik. Yang ketiga, belum adanya perangkat lunak administrasi survei berbasis web atau Google Form sebagai alat bantu seksi lalu lintas dalam melaksanakan survei. Yang keempat, belum optimalnya pengawasan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Pali. Dan yang kelima, merupakan kurangnya edukasi tentang dapat ditimbulkan oleh kendaraan odol atau overdimension overload. Selanjutnya, saya melakukan penetapan isu prioritas. Didapatkan isu prioritas yang pertama yaitu belum adanya perangkat lunak administrasi survei berbasis web atau Google Form sebagai alat bantu seksi lalu lintas dalam melaksanakan survei, Coach. Itu sesuai tidak dengan jabatan fungsional Sekar sebagai apa? Siap, sebagai petugas transportasi darat. Ya, transportasi darat. Kan di SK CPNS itu kan ada kan? Kalau kau baca itu kan dia adalah diangkat sebagai calon pegawai sipil dalam formasi jabatan apa? Nah, itu yang saya tanyakan. Siap, Coach. Oke, petugas transportasi darat ya. Siap, Coach. Oke, coba Coach lihat dulu isu-isu yang kamu angkat tadi 1, 2, 3. Yang bawahnya apa, Kar? Coba Sekar. Pengawasan perlengkapan jalan, pokoknya edukasi tentang dampak yang terjadi kalau kendaraan. Oke. Jadi yang terpilih nomor 1 ya. Nomor berapa tadi Sekar? Siap, nomor 3, Coach. Belum adanya perangkat lunak berhasil survei berbasis web. Selama ini gimana surveinya? Siap, menggunakan formulir itu, Coach, pakai kertas biasa, Coach. Oh, jadi petugasnya ke lapangan gitu atau gimana? Ya, tetap ke lapangan, Coach. Tapi dia pakai survei, nanti kan pakai kertas, terus baru di input lagi ke Excel, Coach. Jadi maksud itu Sekar ini petugasnya langsung isi Google Form itu. Ya, Coach. Ya, kalau sesuai dengan orang yang tugas Sekar ya silakan saja gitu. Ya, kalau memang sudah sesuai dengan. Ya, Coach. Oke. Bagus, lanjut kita. Ya, lanjut kita siapa lagi? Jadi gini ya, kenapa saya tanyakan? Karena kan kemarin kan saya bilang gini, waktu ingat nggak kamu waktu yang kita belajar kemarin di konsepsi ini tadi, konsepsi apa? Konsepsi aksi perubahan, aktualisasi. Itu kan saya bilang tadi bahwa ada beberapa poin. Di situ kan poin pertama itu adalah apa yang kemarin itu profil organisasi, masih nggak ada kamu? Profil organisasi dan profil peserta kan? Ya kan? Ingat nggak kamu itu? Iya, Coach. Nah, ingat ya. Jadi kan di situ di profil organisasi dan profil peserta. Nah, di situ kalian tuliskan di profil peserta itu bukan berarti kalian menuliskan nama misalnya. Nama Alfrian bla 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 bla, tempat tanggal lahir, bintang, hobi misalnya, kata-kata mutiara, quote of the days, bukan seperti itu, ya. Jadi isinya itu cuma kalian memperkenalkan bahwa kalian itu menduduki jabatan apa. Nah, makanya saya tanya tadi, karena itu mau dilihat ke hubungannya dengan isu yang kamu angkat, isu yang kamu pilih. Makanya, nah itu kan ada kan, bisa terbaca ya, ada kan itu kan profil organisasi dan profil peserta. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ya, kalau tidak kelihatan kita besarkan. Ya, nah di situ kan ada itu. Nah nanti kan makanya mau dilihat. Nah ini kan profil organisasi kalian menggambarkan profil misalnya Dinas Perhubungan. Kalau untuk Sekar dengan Wine sama isinya profil organisasi karena dia sama-sama di Dinas Perhubungan Kabupaten Pali, gitu ya. Nah nanti di profil peserta baru yang Wine sebagai apa, yang Sekar sebagai apa, yang kamu juga yang lain juga sebagai apa. Nah gitu jelaskan di situ. Jadi misalnya
Sebagai apa tadi? Petugas transportasi darat. Uraikan tugasnya apa? Uraian tugas itu. Uraian tugas kamu sebagai transportasi darat tadi, ya. Nah, yang kita diskusikan ini nanti akan larinya ke sini. Nih, identifikasi isu, penyebab masalah, dan gagasan kreatif. Nah, yang ini yang kita diskusikan siang ini, yang ini nanti jadinya untuk memenuhi yang ini, analisis masalah, ya. Oke, itu ya, paham ya? Tapi ya saya harus tahu dulu isu apa yang mau kamu angkat, gitu. Oke, lanjut kita. Alprian tadi belum selesai, Al ya? Ya Al, lanjut Al. Bisa enggak Al? Laptopmu kenapa Al? Siap, tadi lupa dicas, Coach. Oh, ya sudah kalau gitu. Dilem biru. Lempar beli baru. Izin share screen lagi, Coach. Ya, silakan. Hadir semua ini yang bimbingan Coach Haril ya? Siap, hadir semua, Coach. Oke, good. Bagus. Siap, izin, Coach. Ini profil peserta, Coach. Ini identifikasi isunya. Yang pertama tadi belum optimal sistem penyimpanan dokumen atau arsip di bidang angkutan ini. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya penguasaan teknologi di lingkungan ASN pada lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahyang. Yang ketiga, belum optimalnya alur kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal Tipe C Kabupaten Kepahyang. Yang keempat, rute angkutan umum yang ada itu belum tentu optimal dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Coach. Siap, izin Coach. Cuma 4 itu, Coach. Jadi yang terpilih isu yang mana? Siap, yang terpilih itu isu belum optimalnya sistem penyimpanan dokumen dan arsip di bidang angkutan, Sir. Ya, jabatan kamu sebagai apa, Al? Siap, jabatan saya sebagai petugas angkutan, petugas transportasi darat, Coach. Oke, rincian tugasnya apa? Siap, saya jabatan sebagai petugas transportasi darat ditempatkan di bidang angkutan, Coach. Memang ada itu tugas kamu mengarsipkan itu, dokumen arsip itu? Siap, Coach. Sebenarnya saya tuh ditempatkan di bawah bidang angkutan kan, Coach, tapi belum tahu di bawah seksi apa, Coach. Jadi di dalam bidang angkutan itu ada termasuk seksi arsiparisnya, Coach. Oke. Nah itu nanti mentor kamu saat nanti siapa? Kabit? Siap, kasih, Coach. Tapi belum tahu kasih apa? Siap, belum tahu, Coach. Oke. Nah coba lihat yang terpilih jadi nomor 1 ya. Coba lihat tabel tadi, Al. Siap, Coach. Ini, Coach. Nah, belum coba optimal. ke semua tabel tadi ya. Coba lihat 34. Coba Coach yang 34 coba. Kurang pengembangan teknologi, belum optimalnya alur kedatangan keberangkatan penumpang, kemudian rute angkutan yang belum ada belum tentu optimal. Nah, tidak sesuai. Ya. Kalau yang nomor 3 apa maksud nomor 3 itu? Oh, itu untuk alur kedatangan dan keberangkatannya itu, Coach. Jadi banyak angdes itu yang ngetemnya asal-asalan aja kayak gitu nah, Coach. Oh, ngetemnya misalnya di depan Tugu itu ya? Iya, kayak ngetem depan Tugu, ngetem depan entah di rumah orang lah, depan toko mana kayak gitu, Coach, maksudnya. Atau di depan pasar yang sebelah kiri yang ke arah Kabawetan itu ya? Nah, itu benar, Coach. Paling banyak sana, Coach. Nah, itu kadang bikin macet juga, Coach, kalau pagi di pasar tuh. Kenapa kamu tidak ngambil yang itu aja? Yang itu saja? Siap, Coach. Sebenarnya pertimbangan saya buat tidak ngambil itu, Coach, karena angdes ini tuh sebenarnya saya masih bingung, Coach. Angdes ini tuh masih dipegang oleh Dinas Perhubungan atau enggak, Coach. Jadi seandainya memang angdes ini enggak dipegang oleh Dinas Perhubungan kan, ya susah juga buat mengoptimalkannya, Coach. Lah kan kamu kan ini, Al.
Kamu kan di Disub, kok nggak tahu? Gimana coba Siap, cerita? izin coach, untuk SK, maksudnya untuk SK-nya itu coach masih berlaku atau enggak coach? Iya, kalau ini enggak kamu tanya dengan atasan, dengan kabit, Nah, dengan siapa di situ? sebenarnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahyang ini tuh baru mecah jadi Dinas Perhubungan di tahun 2020 kan coach. Nah, SK-nya itu kalau nggak salah dibentuk tahun 2016 coach. Jadi banyak data-datanya tuh banyak yang hilang coach. Jadi nggak tahu lagi katanya berlakunya sampai kapan kayak gitu coach. Orang-orangnya juga udah banyak yang berubah-ubah coach. Tapi itu kan ada hubungannya dengan Disub kan? Siap, ada coach, ada hubungannya. Pasti berhubungan dengan Disub coach. Siap, Ya. izin mungkin nanti lebih ditanyakan lagi coach. Ya, maksud saya, kalau kamu ngambil masalah arsip itu nanti tidak sesuai dengan jabatan kamu sebagai petugas angkutan darat itu. Itu kan petugasnya ada khusus arsiparis atau yang berhubung dengan penata usahaan atau yang di sekretariat yang mengarsip itu kan bagian umum, biasanya bagian umum, arsip persuratan dan sebagainya itu kan. Nah, maksud saya gini, Al, kamu misalnya ngambil yang 3 itu belum optimalnya alur. Nah, nanti kamu lihat penyebabnya. Nah, ternyata setelah kamu lihat penyebab, misalnya menurut Al, penyebabnya ini apa, sopir-sopir angdes itu belum tahu informasi perlunya pentingnya tertib apa tadi, tertib alur mentaati alur kedatangan dan keberangkatan. Nah, sehingga solusi yang kamu tawarkan, kamu akan memberikan semacam informasi tentang pentingnya itu. Nah, gitu. Jadi kan tidak repot itu kan? Siap, Iya. coach. Jadi bisa jadi mungkin kamu gali apa itu, kalau dia melanggar itu sanksinya apa, ada regulasinya dari Perda atau dari Perbub atau dari aturan apa gitu. Ya. Nanti sosialisasinya ndak harus kamu mengumpulkan sopir-sopir. Kamu datang ke lapangan aja bisa. Kamu petugas pas datang ke lapangan ngomong dengan supir-supir itu, kasih brosur, kasih leaflet atau kasih apa gitu kan. Ya, Kalau itu coach, kan nyebar pakai leaflet, biaya coach. kan, bisa bikin sendiri kan, brosur leaflet kan bisa bikin sendiri kan. Siap, coach. Bikin sendiri di print nanti kan. Nah, Kak Bari tahu itu sudah sosialisasi. Jadi kamu nanti yang akan kamu lakukan itu tadi semacam kamu sosialisasi kepada supir angdes pentingnya mentaati alur kedatangan dan keberangkatan penumpang di terminal tipe C. Nah, seperti itu. Oke? Oke, siap coach. Makasih coach. Ya, tapi nanti ya untuk hasilnya ya kamu pakai ini aja, pakai before after aja. Jadi sebelum itu kamu tanya dulu, setelah kamu sosialisasikan, kamu bandingkan apa terjadi. Ya, semuanya ini ya, semuanya. Jadi nanti buat before afternya ya, sebelum dan sesudahnya. Kayak kita makeover, kalau ada acara makeover itu kan ada kan muah-muah itu kan, kalau makeover kan sebelum dia dirias, setelah dia dirias kan ada beda. Nah, sama. Nah, nanti sebelum Al melakukan sosialisasi, coba dites dulu tingkat pemahaman mereka. Oh, ternyata mereka belum memahami pentingnya. Setelah itu, ada peningkatan gitu. Ya, atau tadi seperti si Bila tadi, ambil apa Bila tadi? Pemutahiran data angkutan. Nah, pemutahiran data mungkin untuk before-nya nanti Bila paparkan saja data terakhir jumlahnya sekian, dari data melakukan sekian. Setelah kamu pendataan, afternya ada sekian. Nah, itu maksudnya, itu before after. Atau Wine tadi tentang apa Wine? Nah, ya jadi gitu. Jadi kamu selama 1 bulan Database, itu Pak. tentang apa? Database apa? Jadi Win ini agak mirip-mirip lah dengan Bila nantinya ya, kayak pemutahiran data gitu ya. Ya kan? Agak mirip-mirip. Nanti Win Siapa? ya tampilkan sebelum Win melakukan aktualisasi, bentuk database-nya seperti ini, misalnya bentuk kertas, foto kertasnya, atau bentuk apa, jumlahnya sama seperti yang Bila tadi, jumlahnya sekian. Setelah Win melakukan pembuatan database ini ternyata ada perubahan dari segi jumlah kendaraan misalnya, seperti itu ya. Oke ya, semuanya begitu ya, Sekar ya, itu Devi tadi ya, Devi juga seperti itu ya, buat dan semuanya buat before dan afternya, sebelum dan sesudahnya ya.
Oke, Renaldi juga tadi ya. Renaldi buat juga sebelum sesudahnya tadi tentang parkir ya Renaldi tadi ya. Ya, oke. Ya, nanti kita diskusi lebih lanjut nanti ya. Lanjut, gitu ya Al, paham ya Al ya? Siap, paham Coach. Jadi enggak harus Al menertibkan yang pakai kayak Pol PP marah-marah tuh enggak Al. Ya, jadi Al itu cuma mengini saja. Kenapa belum tertib? Nanti penyebabnya pemahamannya kurang misalnya atau tidak ada informasi. Jadi maka Al untuk meningkatkan pemahaman sopir angdes itu supaya mereka mentaati. Nah, gitu ya. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya tadi karena Al berbicara tentang pemahaman ya tadi ditinjau dulu. Sudah tahu belum? Oh ternyata mereka selama ini belum tahu bahwa ada larangan menaikkan dan menggunakan penumpang di sini sembarangan gitu. Ya. Oke. Lanjut kita. Terus Dea belum Dea ya? Ya, lanjut Dea. Belum, Coach. Gimana Dea? Setelah Dea, tinggal 2 orang lagi, Julius dengan Rashid. Siapa saja nanti dulu, apa Rashid dulu atau Julius dulu nanti. Siap-siap ya. Nah, sebelumnya Dea tuh dari jabatannya petugas transportasi darat di bidang sarana prasarana, yang mentor Dea itu di seksi kepala seksi perencanaan dan pengembangan Coach. Jadi isu yang diangkat itu yang pertama ada keterbatasan jumlah pegawai sehingga waktu penyelesaian pekerjaan tuh jadi lebih lama. Contohnya tuh salah satunya yang menangani distribusi, itu kan dia harus ke lapangan dulu narik distribusi, apalagi itu kan masalah uang gitu kan Coach, takut gitu mempercayai orang lain gitu loh. Jadi dia pergi sendiri ke lapangan di mana jaraknya itu kan jauh-jauh dan dia juga ngerekap sendiri datanya sehingga waktu untuk sekedar merekap di retribusi aja tuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus yang kedua itu ada belum optimalnya pengarsipan dokumen-dokumen sarana dan prasarana. Ini bukan arsipnya yang tidak lengkap Coach, tapi SOP penyimpanan arsip, di mana kemarin sudah ada juga Dinas Dispusip, Perpustakaan dan Arsip yang datang, kan penyimpanan arsip itu apalagi yang vital, harusnya sebenarnya kan di lemari, di tempat yang AC, biar nggak lembab, macam-macam seperti itu Coach. Terus yang ketiga, adanya program baru pemerintah terkait pembayaran retribusi melalui KRIS yang belum disosialisasikan ke juru parkir di Bengkulu Tengah. Setelah dianalisis, dapatlah ranking 1 dan 2-nya itu yang pertama keterbatasan jumlah pegawai yang ada sehingga waktu penyelesaian pekerjaan jadi lebih lama, dan yang kedua tuh belum adanya sosialisasi terkait pembayaran retribusi melalui KRIS yang ada di Bengkulu Tengah. Jadi isu yang mau diangkat itu yang pertama ini, dan kalau misalkan memang bisa nanti 1 dan 2 ini mungkin bisa berjalan bersamaan gitu Coach. Isu yang pertama dan isu ketiga. Baik, jadi yang ini sesuai enggak isu pertama dengan ketiga ini dengan tugasmu, isu-isu ini? Sesuai Coach, karena kan dia sebagai petugas transportasi darat, jadi masuk mengurusi retribusi juga Coach. Oke. Nah, kemudian kalau isu yang pertama itu kalimat keterbatasan jumlah pegawai itu belum tepat itu dia ya, karena kalau berhubungan keterbatasan kan berhubungan dengan kuantitas kan jumlah pegawai kan. Oke, jadi kalau dia mau ngambil yang pertama kalimatnya diganti itu artinya tadi. dia ganti jadi yang seperti ini, ambil contoh masalahnya aja ya Coach ya, lamanya penanganan. Nah itu ini ya. Jadi misalnya lamanya nanti kan coba ke bawah lagi, coba ke bawah lagi. Nah ini tadi kan kawan sehingga aku tuh melihat seperti. Jadi misalnya lamanya waktu penyelesaian atau merekap retribusi misalnya seperti itu ya Dea ya. Jadi nanti untuk before afternya, before-nya Dea bandingkan dari dia mulai ngambil retribusi sama rekap itu perlu waktu berapa lama gitu. Misalnya sehari atau 2 hari gitu ya. Nah dengan adanya apa rencana Dea ini mungkin bisa dalam 1 hari atau setengah hari. Rencananya gimana kalau yang nomor 1 ini rencana Dea? Kalau rencana Dea tuh kemarin Coach, karena kan 1 dan 3 ini kemungkinan kalau Dea jalankan nggak terlalu lama juga Coach. Jadi sekalian gitu Coach. Ini kan udah ada KRIS kan untuk pembayaran retribusinya. Jadi kan nggak perlu terima uang tunai lagi kan Coach. Oh, terus nonaktif ya. ya
Nah, terus tapi kan mungkin ada juga yang masih perlu untuk penarikan uang tunai. Jadi kalau misalkan memang yang narik itu sekalian yang merekap, rencananya nanti akan dibikin kan kalau juru parkir itu setelah dia dapat surat perintah tugas sebagai juru parkir, dia tuh kan dapat ID card, Coach. Mm-mm. Nah, rencananya nanti akan dibuat barcode per titik parkir. Jadi ketika pembayaran, ketika di-scan, datanya tuh langsung masuk gitu, Coach. Jadi waktu kita ngambil retribusi, kita scan, itu datanya langsung masuk. Nggak perlu lagi kayak datang lagi ke kantor ngerekapin satu-satu setelah keliling-keliling gitu maksudnya. Sekalian juga sama sosialisasi terkait, oh pembayaran ini bisa loh, nggak main tarik langsung, Pakai bisa cash langsung ya. ngambil kris gitu, Ya, Coach. ya, pakai QRIS ya, pakai QRIS. Ya, ya, ya. Kalau gitu gini aja deh, kalau saran coach, yang ketiga ini dia jadikan inovasinya aja deh. Sulit, Coach, karena ini bukan program DEA gitu. Maksudnya kalau yang ketiga ini memang sudah ada programnya dari pemerintah. Krisnya tuh sudah ada gitu, Coach. Iya, jadi maksudnya ya disosialisasikan kepada petugas parkir kan. Ya, betul, Coach. Nah, sama kayak si itu tadi, si Al tadi ya sosialisasi ke supir angdes. Nah, kalau dia ini bisa jadi sosialisasi ke yang seperti yang dia cerita tadi kan, kepada petugas parkir bahwa sekarang ini udah harus loh nyetor pakai duit cash, bisa pakai QRIS kan. Itu maksudnya ya? Iya, betul, Coach. Ya, bisa jadi itu ya artinya QRIS-nya sudah ada belum? Sudah ada, Coach. Nah, jadi judulnya nanti dengan mengoptimalkan QRIS. Dengan mengoptimalkan QRIS. Jadi isunya tetap tadi lamanya petugas parkir itu mengumpulkan apa ya, retribusi parkir lah itu ya, atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan retribusi parkir gitu kan. Ya penyebabnya yang bisa jadi dia bilang yang tadi harus manual, datang langsung, dikumpulkan mereka yang dia cerita di atas tadi kan. Nah sehingga inovasinya karena kita sudah ada QRIS, maka inovasinya mau mengoptimalkan pemanfaatan QRIS ini. Bagaimana caranya? Mungkin bisa jadi dia sama seperti Al tadi, menghubungi petugas parkir kan, kemudian jadi bukan berarti dia mengumpulkan. Kan petugas parkir susah kalau mau dikumpulkan. Saya kumpulkan suatu tempat kan susah juga kan, bukan waktu kan, tempat gitu ya. Jadi bisa saja dia datang, misalnya ini titik parkir di mana, misalnya titik parkir di sini. Nah, bisa saja dia datang, nanti saya selesaikan. Nah, Pak, sekarang kita sudah ada QRIS, Pak. Nah, nanti misalnya kalau mau ini cukup melalui QRIS ini saja. Jadi kami nanti datanya bisa datang bisa langsung dari kantor. Jadi kami merekapnya bisa dari kantor petugasnya gitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Gimana kira-kira? Bisa nggak? Iya, Jadi Coach. Rencananya tuh maunya gitu, Coach. gitu ya dia ya. Jadi tidak repot kan. Jadi nanti ya paling evidennya untuk buktinya nanti kan paling dia nanti kan bikin ini aja, bikin foto pada saat nemui juru parkir. Tidak semuanya dipoto, ada sampelnya aja. Sama seperti Al tadi, tidak semua petugas atau semua sopir angdes itu. Tapi nanti sebenarnya tetap. Tapi nanti yang dibuat laporan akhir nanti ya beberapa ini fotonya atau bila perlu ada video singkat lah 1 menit yang dia menceritakan kepada petugas parkir atau Al tadi menceritakan kepada supir angdes. Nah gitu. Misalnya Al kan ngomong sama supir angdes, nah ini Pak kita ada aturannya Pak. Jadi kalau misalnya angdes ini menaikkan beban banget sudah ada tempatnya di terminal Pak. Ini ada dasarnya ini. Nanti kalau misalnya ini dilanggar bisa kena sanksi Pak. Nah seperti itu kalau yang Al kan, atau yang dia juga seperti ini memudahkan juga. Jadi kami tidak perlu repot datang ke lapangan, petugas parkir mungkin juga tidak usah repot lagi untuk nyetor ke kantor dishub seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mana kira-kira? Kalau saran coach, yang mana yang lebih mudah? Kayaknya dia. Dia setuju, Coach, sama yang itu. Terus kalau rencana dia tuh kan awalnya tuh kan, Coach, ini sebenarnya kan masih dipikir-pikir juga, terus mau konsultasi ke mentor juga karena mentor kan sekarang lagi dinas luar juga kan, Oh Coach. ya boleh ya. Nanti diskusikan dengan mentor ya. Jadi bilang saja hasil kami bimbingan dengan coach. Coach menyarankan karena kita sudah ada QRIS, bagaimana kita memanfaatkan itu saja. Jadi tidak perlu membuat QRIS baru kan itu sudah programnya kan dia ya. Iya, dan programnya tuh gimana ya, Coach? Program KRIS ini kan dia cuma menjembatani pembayaran gitu, Coach. Kalau untuk dari dinas perhubungannya sendiri itu kami nggak dapat data. Yang dapat data itu nanti Banknya bank, ya.
Iya, bank Bank daerahnya. Bengkulunya ya. Iya, makanya dia tuh mau buat QR code ID pesertanya itu, Coach, untuk Hmm. data kita sendiri gitu, untuk yang ke Dinas Perhubungannya. Jadi Jadi nanti kalau dua kali mereka kerja nanti petugas parkirnya tuh. QRIS ini dengan barcode itu atau gimana? sebenarnya sih mereka tinggal kirim foto QR mereka ke kita aja, kayak langsung scan selesai gitu, Coach. Jadi bukti Oh, pembayaran QR-nya sama kami scan QR mereka gitu. kamu scan QR mereka nanti Iya. dapat datanya gitu. Jadi data yang dari Bank Bengkulu tuh kan belum tentu juga kan, Coach, ya, namanya regulasi ke Iya dinas betul. lain kan butuh waktu Iya iya gitu. betul Kalau ya. misalkan yang QR ID peserta ini kan per titik-titiknya kami tahu, oh udah bayar tanggal segini gitu. Rencananya sih kayak gitu, Coach. Kamu kan untuk mendata sudah bayar atau belum itu Untuk kemudahan mendata kami gitu, Coach. Bagus juga, artinya nanti ceritakan juga ke mentornya kalau memang, tapi barcode itu bisa dibuat sendiri oleh dia. Bisa Maksudnya dibuat sendiri, Coach, memanfaatkan aplikasi gratis seperti kata Coach. iya, kita ambil yang itu saja. Jadi gitu deh. Jadi ya, Bapak bagus juga. Jadi nanti inovasinya itu tadi bukan tetap mengoptimalkan QRIS ini, tapi inovasinya tadi dengan membuat barcode, apa kata dia tadi, barcode tersendiri ya. Iya, per titik parkir. Barcode per titik parkir. Bagus itu, idenya bagus. Ya. Ya, kalau coach setuju yang itu. Ya, setuju yang itu. Nah, tapi nanti isunya tetap yang ini cuma Ini pada diganti ya, Coach, ya, ya, kata-katanya. jadi jangan bukan keterbatasan jumlah pegawai. Mungkin lamanya waktu yang diperlukan untuk menginventaris atau merekap atau membuat rekap data apa iuran parkir atau apa retribusi parkir seperti itu. Ya, bahasanya nanti kita diskusikan, boleh bahasa diskusikan dengan coach nanti. Ya, yang penting dia tahu idenya ini gitu ya. Nah, dia tahu maksudnya ini gitu ya. Nah, kalau dia katakan keterbatasan jumlah pegawai, nanti dibaca orang gampang, ini ngusul saja ke BKPSDM, nanti dapat jumlah pegawai sudah selesai gitu ya. Nah, tapi kita stressingnya dampak dari keterbatasan jumlah pegawai yang itu tadi, yang kata dia tadi, lamanya tadi. Nah, kita stressingnya ke damanya itu dia, kita stressing ke lamanya tadi, lamanya penanganan atau pelaksanaan atau rekapnya retribusi parkir gitu. Oke? Paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan dijapri aja coach aja ya. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ya, coach ini bukan hantu nak nakut-nakuti ya. Coach juga makannya sama kayak kamu, makan nasi bukan makan wong. Gak kamu takut, aku takutnya serem, gak makan kami ndak, coach makan nasi ndak. Sama lah kayak Rasid, kayak Julius ya, kayak Sekar makan nasi galau gitu kan. Ya. Atau Julius makannya keju sama roti. Masih makan nasi, Coach. Oh, masih makan nasi. Kira kalau makan keju. Coach, nggak pernah makan nasi dia. Oh, jadi makan apa dia, Sid? Roti terus, Coach. Roti, iya tiap hari. Oh gitu ya, keren ya, orang Belanda ternyata ya. Oke, lanjut kita Julius, silakan Julius. Rasid terakhir aja Sid ya. Siap, Silakan Coach. Julius. Izin ya, Coach. Ya, silakan. Izin Coach, apakah sudah kelihatan Coach share screen-nya, Coach? Oke, sudah. Izin Coach, jadi saya di sini mendapat 5 deskripsi isunya ya, Coach. Yang pertama itu tidak efektifnya program parkir berlangganan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Coach. Dan juga karena masih adanya juru parkir liar yang mengutip di lokasi parkir tersebut. Kemudian yang kedua, AKDP dan maupun AKAP yang parkir sembarangan di tepi ruas jalan Jamin Ginting di Kota Medan yang menyebabkan kemacetan, Coach. Oh, sama Jadi, kayak si Al tadi ya, parkir sembarangan ya. Ya, Coach. Yang ketiga itu, Coach, identifikasi jadwal shift dan piket pegawai ITS Kota Medan, Coach. ITS itu apa, Yus? ITS itu, Coach, Intelligence Transportation System, Coach, di Kota Medan. Ya, dipanjangkan ya, biar orang Coach ngerti apa. Oke. Siap, Coach. Yang keempat, Coach, identifikasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas, Coach. Jadi masih adanya masyarakat yang nggak pakai helm ataupun melanggar marka-marka ataupun lalu lintas. Jadi pernah terjadi memang di depan mata saya itu sendiri, Coach. Kecelakaan itu tersendiri, Coach. Ya, kau jangan nyindir di ini ya, jangan nyindir si Anu Renaldi ya. Di Linggo banyak tuh yang tidak pakai helm. Ya, Rey. Mana Renaldi tadi? Ya, Coach. Termasuk Renaldi tuh gak ada pakai helm. Ya pakai tak.
Oh, oke. Ya, lanjut Yus, lanjut Untuk Yus. coach 5 Yus. yang terakhir coach, identifikasi seringnya terjadi kecelakaan akibat supir angkot yang ugal-ugalan di kota Medan coach. Jadi dari 5 isu tersebut saya mendapatkan isu paling tinggi itu yang pertama coach, tidak efektifnya program parkir berlangganan di kota Medan. Izin coach mohon arahan dan bimbingannya coach, bagaimana coach? Oke. Ya, yang terpilih jadi tidak efektifnya program parkir berlangganan di nomor 1 ya Julius ya. Siap, betul coach. Julius memang uraian tugasnya ngurus perparkiran di formasi CPNS-nya. Mohon izin coach, kalau untuk sekarang jabatan saya itu coach calon petugas transportasi darat di bidang lalu lintas dan angkutan coach. Oh, bilang angkutan. Itu Siap, ada ya. hubungannya dengan ke perparkiran. Siap, izin coach. Memang tidak ada hubungannya coach ke bidang lalu lintas, tapi untuk program parkir ini saya juga ikut turut serta coach. Oh ya. Jadi kayak apa gitu coach? Diambil gitu coach dari bidang lain untuk masuk ke program parkir itu gitu coach. Oh gitu. Ya. Jadi gini ya, coach tegaskan lagi bahwa isu yang diangkat itu, sumber isunya itu dari dari uraian tugas. Maka tadi saya tanya tugasnya apa jabatan, uraian tugas jabatannya ya. Nah, dalam kasusnya kayak Julius misalnya, Julius mau mengambil TTM parkir ini, nanti Julius bikin semacam kayak ada surat dari atasan, kalau bisa dari kepala dinasnya ya, yang menerangkan bahwa Julius diperbantukan atau dibantukan untuk di bidang perparkiran gitu, seperti itu maksud Julius. Ya, karena gini, karena isu itu yang pertama diambil dari uraian tugas, bisa juga diambil dari penugasan dari atasan. Nah, penugasan dari atasan. Jadi untuk yang Julius ini, ya karena Julius ini kayaknya fokusnya mau mengambil yang itu. Nah, ada surat dari kepala disubnya mengatakan bahwa Julius diperbantukan atau ditugaskan untuk membantu di bidang perparkiran atau di manalah gitu ya, bidang apa di perparkiran itu, ya. Siap, Oke. mohon izin coach, berarti saya meminta SPT-nya gitu ya coach ya? Nah, betul, semacam SPT. Tapi sudah ada kan kemarin di waktu pertama kerja kan ada SPT enggak? Ada betul coach. Ditempatkan di mana? Ada kalimat ditempatkan Ada di mana? coach, ditempatkan di bidang lalu lintas dan angkutan coach. Ada ngurusin parkir nggak di situ lalu lintas dan angkutan? Nggak ada coach, tapi mohon izin coach karena memang program berlangganan ini juga memang program baru coach. Jadi mohon izin arahan langsung dari kepala dinasnya itu ada dari beberapa bidang yang lain mewakilin, jadi masuk ke program parkir ini coach. Ya, Jadi program parkir masuk ke bidang mana itu program parkir? izin coach sebenarnya masuk program bidang parkir ini coach masuknya ke bidang parkir juga coach di dinas Iya, perhubungan. makanya tadi saya bilang tadi kepada Julius, nanti minta aja kayak surat lah dari itu ya. Bilang aja nanti dengan mentornya atau apa supaya isunya nyambung dengan bidang tugas Julius gitu. Bilang saja minta surat yang menyatakan ya bukan SPT ya, semacam SPT atau surat keterangan lah atau apa mengatakan bahwa Julius selain sebagai apa ditempatkan di bidang ini juga diperbantukan di bidang yang ngurusi parkir ini, bidang apa tadi? Siap coach. Nah gitu ya Julius ya. Tapi Siap, memang coach. sudah mantap mau mengambil isu ini nomor 1 ini. Mohon izin coach, kalau sebenarnya untuk isu yang paling isu cadangan lain juga coach ya yang sama keinginannya untuk saya ambil itu coach yang nomor 2 coach. Yang AKAP dan AKDP yang parkir sembarangan di ruas jalan Jamin Ginting coach. Nah, rencana kamu mau ngapain di situ? Izin coach, rencana saya sebenarnya kan coach karena memang AKDP dan AKAP ini parkir sembarangan karena kami juga ada terminal coach di dekat di Jalan Jamin Ginting itu. Jadi rencana saya ingin memindahkan AKDP dan AKAP itu naiknya dari terminal itu coach. Mohon izin coach. Bagaimana coach? Jamin Ginting itu dekat yang apa yang ada apa ya namanya? Sadako. Dulu ada Sadako ya namanya ya? Iya coach. Dekat apa itu yang ada mall ada bioskop itu ya? Bukan. Itu Jamin Ginting. Bukan coach, yang ke arah mau ke Brastagi coach. Izin. Oh, ke arah Brastagi. Iya coach. Coach kok sok-sok tahu Medan ya padahal tahu enggak ya?
Iya, oke gitu aja. Boleh kalau misalnya Julius mau yang kedua itu yang kedua yang AKDP dan AKP itu ya silakan saja. Artinya nanti Julius nanti agak mirip-mirip dengan Al nanti, ya bisa nanti diskusilah sama Alfrian. Kalau Alfrian tadi kan dia sosialisasi tentang pentingnya menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal kan. Nah, kalau yang Julius ini eh, memberikan sosialisasi kepada supir-supir AKDP dan AKAP ini tentang parkir, gitu ya, kira-kira. Izin coach, jadi kayak memindahkan loketnya karena mereka loketnya itu ada di tepi jalan kan coach awal-awalnya. Jadi saya ingin jadi rencana saya itu dari terminal aja gitu coach, jangan jadi dari loket-loket yang di tepi jalan coach yang Oh, mau menyebabkan macet. menertibkan ukur itu. Yakin kamu bisa? Izin coach, memang sulit sih coach. Iya. Kelihatan nanti, coach. Tapi kalau misalnya kamu bisa saja ndak harus kamu, Julius. Bisa saja mungkin atasan kamu nanti yang memindahkan. Tapi karena kamu masih sebagai staff, kayaknya agak susah juga, Julius. Kalau untuk memindahkan loket, Julius, ya sama seperti yang Al tadi kan. Kalau kamu juga sebagai staff agak susah juga nak ngatur-ngatur kan, ya Siap, kan? siap. Iya. Apalagi mohon maaf, misal dengan usia masih muda, nanti kata yang seperti itu, udah ada ini si kecil ngatur-ngatur. Nah, kalau bahasa Palembangnya itu kan. Iya, oke. Makanya saya bilang ke Alperian tadi, bagusnya pemberian informasi aja, Nanti kan biar untuk tindak lanjutnya biar atasan kalian atau kabitnya atau siapa nanti yang akan meneruskan untuk yang memindahkan loketnya tadi, Julius. Tapi kalau seandainya Julius yakin bisa, oke silakan gitu. Ya, gimana? Coach. Nanti diskusikan lagi dengan mentornya ya, tanya lagi Siap, mentornya coach. ya. Siap, coach. Boleh, kalau gitu saya sarankan ngambil yang nomor 2 aja deh kalau begitu. Nomor dua ya. Baik coach, makasih coach. Nomor 2. Tapi nanti kalau lihat dulu kalau seandainya kata mentornya, oke kita bisa nanti memindahkan loket itu, kita bisa bikin apa, silakan. Tapi kalau kata mentornya, oh ini agak susah ini Julius kalau memindahkan ini kan harus ada dari Kadis, misalnya seperti itu kan, ya kan? Harus ada kerjasama dengan Pol PP, misalnya seperti itu kan? Iya Ya, betul jadi coach. kan karena kamu udah staf kan agak susah nanti nak mau ke Pol PP itu kan artinya bukan bidang wewenang kalian untuk menghubungi misalnya Pol PP berkoordinasi, itu atasan kalian gitu. Nah, Siap, paling coach. nanti kalau seandainya seperti itu ya sama saja seperti Al tadi, sosialisasi saja tentang pentingnya parkir yang tertib atau parkir tidak sembarang parkir gitu ya. Baik coach, siap coach. Ya gitu ya. Iya, siap coach. Oke, tapi nanti Terima kasih silakan coach. konsultasikan lagi dengan mentornya. Lanjut kita yang terakhir, Rashid. Silakan Rashid. Gimana Rashid? Rashid dari Musi Banyu Asin kan? Siap, Coach. Silakan Sid. Silakan Sid. Yang lagi. Iya, satu lagi. Latsar. Ayo Sid. Ngapa kau timbul tenggelam ini? Sip. Kembang kelup kalau kata orang Sekayu tuh. Yang lain tuh ada kembang kelup. Izin Coach, apakah udah kelihatan Coach? Nah, udah lihat, kelihatan. Tadi kelihatan hilang. Silakan Sid. Izin Coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, di sini saya sebagai jabatan saya itu petugas transportasi darat di Dinas Perhubungan Musi Banyu Asin. Isu yang bakal saya angkat yaitu ada 4. Yang pertama yaitu belum optimalnya perawatan dan inventarisasi terhadap fasilitas perlengkapan jalan. Yang kedua ada overdimension dan overload atau odol. Yang ketiga ada
belum tersedianya inventarisasi daerah rawan kecelakaan. Dan yang keempat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati rambu larangan parkir. Di sini analisis isu saya memakai APKL, yang dimana prioritas yang pertama yaitu yang bakal saya angkat yaitu belum optimalnya perawatan dan inventarisasi terhadap fasilitas perlengkapan jalan, Coach. Itu sesuai dengan uraian tugasnya ya, sebagai apa tadi, petugas transportasi darat ya. Sesuai dengan jabatan saya, Coach. Oke, itu penyebabnya apa belum optimal itu menurut Rasid? Ini, Coach, penyebabnya itu yaitu yang pertama, rambu-rambu yang di jalan itu belum masih banyak yang pudar, Coach. Ada yang pudar, ada yang rusak, terus ada juga yang hilang, Coach, entah kemana. Kalau diambil Kopek Manohara kalau ada kan di Sekayu kan? Bisa jadi, Coach. Iya, Kopek Manohara gelap beli pentol tuh kalau. Tahu nggak kau dengan Kopek Manohara gelap beli pentol di Sekayu? Siap, tahu, Coach. Tahu ya? Iya, oke. Ya, jadi gini aja. Rencana Rasid apa rencana Rasid? Izin, Coach. Rencana saya itu ke depannya yaitu ingin melakukan pemetaan dengan ini aplikasi dari Google Earth, Coach. Oke. Jadi di titik mana aja ini fasilitas perlengkapan jalan yang ada di Musi Banyuasin, yang terutama di Sekayunya, Coach. Oke, bagus. Jadi tidak kata perawatannya dibuang saja, ya. Apa, Coach? Kata perawatan dibuang saja. Jadi misalnya belum sama seperti siapa tadi yang dari itu tadi, dari Bilal tadi ya. Nah, belum mutakhirnya data fasilitas perlengkapan jalan. Ya kan, yang tadi kan si Rasid tadi bilang kan ada yang hilang, ada yang rusak. Nah, jadi nanti Rasid mendata, membuat semacam database tentang fasilitas perlengkapan jalan kan, melalui aplikasi Google Earth atau GIS. GIS bisa enggak? Geospatial. Agak susah ya? Ya. Oke, jadi inovasinya sudah dapat, Rasid. Inovasinya tadi itu memanfaatkan Google Earth gitu. Nah, untuk pembatasannya kan Muba tuh luas tuh, ya. Jadi Rasid bisa saja batasi untuk Kota Sekayu. Kalau seandainya nanti Kota Sekayunya juga luas, ambil saja di kecamatan apa yang ada di Kota Sekayu mungkin. Ya takutnya nanti tidak tercover. Lebih baik mengambil ruang lingkupnya kecil tapi dia tercover semuanya daripada Rasid mengambil ruang lingkupnya besar tapi 1 bulan itu tidak selesai. Ternyata masih ada data yang belum lengkap seperti itu. Enak yang mana? Ya Izin, kan? Coach. Rencana saya itu emang daerah yang saya kaji itu cuman di Kecamatan Sekayunya aja, Coach. Nah itu ya, jadi di Kecamatan Sekayu kan, Kayu Are, Lumpatan tidak masuk kan? Siap, Kayu Are masuk Kecamatan Sekayu, Coach. Oh, Kayu Are masuk Kecamatan Sekayu. Lumpatan bukan? Lumpatan masih masuk, Coach. Oh masih masuk, oh luas satunya ya. Iya, Teluk Kejing? Teluk Kejing bukan, Coach. Oh, bukan ya? Iya. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi nanti dibatasi saja Rasid mau menginventaris fasilitas perlengkapan jalan dengan menggunakan Google Earth di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, seperti itu. Ya. Ya, nanti judulnya bisa kita setel nanti. Yang penting kalian sudah mendapatkan isu dan sudah ada inovasi yang akan dilakukan. Gitu ya. Siap. Oke, baik. 9-9-nya sudah selesai sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Nah, untuk langkah selanjutnya itu tadi ya. Silakan buat penyebab, bisa menggunakan Fishbone. Kemudian silakan pilih solusi terbaiknya, alternatif solusi. Nanti gini aja, saran-saran coach kita gunakan begini aja. Nanti kalian buat dulu penyebabnya, tentukan berapa penyebab, misalnya ada 5 atau 10 penyebab. Masing-masing penyebab itu kalian cari solusinya apa.
Nah, nanti dari solusi itu kalian analisis lagi, pilih solusi terbaik dengan menggunakan teori tapisan McNamara. Oke ya. Oke, sehingga nanti kayak Rasid tadi, solusi terbaiknya sehingga dapatlah misalnya Rasid tadi adalah dengan memanfaatkan Google Earth seperti itu. Ya. Oke. Tapi enggak apa-apa. Kalian boleh tetap chat dengan code di WA kalau kalian ada kendala. Ya jangan sungkan-sungkan. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Daripada nanti hasilnya tidak bagus, ya enggak apa-apa. Ya, kalau seandainya slow respon dari coach ya harap maklum gitu. Insya Allah nanti akan direspon. Walaupun ada yang slow, mungkin ada yang fast respon ya, gitu. Oke? Oke. Renaldi juga kalau berhubung Renaldi di Lingga, kalau mau coach ketemu coach langsung di chat aja. Kalau misalnya coach ada waktu luang di Diklat, datang saja ke Diklat. Kan dekat di sub dengan Diklat. Ya kan? Ya, Coach. Oke. Atau si Devi. Devi kan Musirawas dekat juga dengan Linggau kan? Ya, ya nggak apa-apa. Kalau mau datang, ya. Wah, kayaknya kurang puas nih dengan Zoom atau dengan chat, mau ketemu langsung nih biar lebih mantap lagi, boleh silakan. Julius juga boleh kalau mau datang dari Medan, naik ALS. 1 hari 1 malam itu perjalanan Medan Linggau. Iya. Oke ya. Baik, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tugas selanjutnya kalian itu mencari penyebab dan menentukan solusi. Sehingga nanti dapatlah inovasi. Ya. Jangan lupa yang sudah ya untuk yang belum ketemu mentor, silakan diskusikan dengan mentor ya. Diskusikan dengan mentor, ya bicarakan dengan mentor rencana aktualisasi kalian itu. Dikasih tahu dengan mentornya. Jangan sampai nanti pada saat seminar mentornya bilang, wah saya enggak tahu ini peserta ini enggak ada dia kok ini diskusi atau komunikasi, tahu-tahu sudah jadi aja gitu ya. Nah itu jangan, jadi kalian harus tetap diskusikan dengan mentor. Jadi hasil temuan hari ini, hasil kita coaching hari ini dengan coach, ceritakanlah dengan mentornya, boleh cerita-cerita dengan mentor gitu ya. Oke, kami sudah coaching dari coach menyarankan ini, gimana menurut Pak Mentor. Ya boleh membantah kalau menurut Pak Mentornya, oh enggak tetap kita harus begini, kita harusnya gini ya silakan ya. Ya tapi saran coach tadi untuk isu yang diangkat itu harus sesuai dengan uraian tugas kalian, uraian tugas jabatan kalian ya. Walaupun misalnya kalian jabatannya sebagai pemberian data informasi lalu lintas tapi ditempatkan di sekretariat, tapi tugas isunya tetap diambil bagaimana pemberian informasi tentang lalu lintas ya, bukan tentang kesekretariatan. Oke. Baik, masih ada pertanyaan, silakan. Dia ngantuk dia. Enggak, Coach. Enggak, Coach. Merenung kau ya, mikir kau ya. Iya. Oke, Winner, sudah hilang godammu? Nggak ada lagi godam di belakangmu tadi. Rawa rontek Sir, tadi. ini kodamnya, Sir. Sudah. Oh, masih muncul rawa rontek tadi ya. Ahmad Muhajirin kosong katanya. Winner Prakusa rawa rontek. Muktasim ada sir kodamnya. Siapa? Apa sih? Kasim ada kodam itu. Oh gitu. Apa kodamnya Muktasim Bila tuh? Kepala dinas, Sir. Kalau kata Sekar, kodamnya tadi apa? Racing ya, Kar ya. Karena galak kentut katanya, sering kentut maka kodamnya racing. Motor racing katanya. Bang, katanya. Oke, baik kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu coaching kita siang ini ya. Tapi komunikasi kita tetap jalan. Kalau adik-adik peserta laser ini ada kesulitan, ya silakan hubungi saja coach ya. Ya, coach ada untuk kalian ya. Iya, coach akan selalu mendampingi kalian sampai dengan selesai latsar nanti. Oke? Oke. Demikian coaching kita. Terima kasih adik-adik. Ini saya panggilnya adik-adik ya. Sebenarnya ini umurnya sama dengan umur anak coach ini. Anak coach saja yang terkecil itu kelahiran 99. Kalian generasi Z 2000 ya. Iya. Menurut kalian coach umur berapa? 19, Sir. Aduh, kemudaan Wina. Kau melihat godam coach ya? Ada enggak ke belakang nih? Oke. Baik ya.
Ya, silakan saja nanti kalau ada kesulitan komunikasikan tetap dengan coach. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa pada coaching berikutnya. Ya. Terima kasih, Coach. Oke, Terima kasih, bye-bye. See you. Coach. Assalamualaikum. Bye-bye, sir. Bye-bye. See you, Winner. Tolong dijaga Salam. godamnya, Jaga Winner. kepala dinas.